Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Yes, amin. Engkau besar buat kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu sendiri buat kami ya Bapa. Besar
Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya dan saya tetap selalu berdoa kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan senantiasa memimpin, melindungi saya dan saudara. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi saya dan saudara. Saya berdoa supaya hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya juga menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Saya memberi judul rencana penghancuran dan menang atasnya. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan sahabat yang sudah cukup lama tidak bertemu. Dan kemudian saya diajak untuk tahu proses di pabrik yang dia miliki untuk membuat tempe secara modern. Jadi tidak ada sentuhan tangan sama sekali, full digunakanlah mesin, alat-alat yang modern. Dan semua proses mulai dari awal sampai akhir itu betul-betul higienis, itu betul-betul bersih. Ya, bahkan packagingnya, pembungkusannya untuk siap diolah sampai ke rumah-rumah tangga. Jadi itu semua sangat bersih dan sangat modern. Saya adalah orang yang baru pertama kali ada di situ, saudara. Dan pada waktu selesai saya dititipin, ya ini nanti tempe akan siap untuk diolah di hari ini, ya waktu itu hari Rabu, berarti hari Jumat. Waktu saya bawa tempe itu sudah pulang ke Makassar, sampai di hari Kamis, jadi itu hari Rabu, hari Kamis malam tuh saya bingung, ini gimana cara makannya, orang belum jadi, cuman biji. Seperti itu. Dan saya tanyakan, ini kan belum jadi loh, ini nggak bisa. Enggak, pokoknya besok di hari Jumat. Dan apa yang terjadi, saudara, singkat cerita, besok paginya, Jumat pagi itu, saya kaget, surprise, karena betul-betul jamur atau tempe itu udah jadi, jamurnya udah menutupi dan betul-betul jadi, saudara. Dan kemudian waktu melihat itu suami saya mengatakan seperti ini, Pak Immanuel ngomong gitu, ya kamu tuh kan bukan yang bikin yang tahu sebenarnya prosesnya seperti apa, dan dia sangat percaya bahwa ya itu sudah diproduksi seperti itu begitu. Nah saudara, saya mau katakan seperti ini loh, seringkali saya dan saudara itu sok tahu, pasti ada yang senyum-senyum, sok tahu, Tuhan yang paling tahu hidup saya dan saudara. Bahkan Tuhan tahu dia Alfa dan Omega, dia Allah yang awal dan Allah yang akhir. Nah, satu hal yang perlu kita sadari saudara, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan hati kita itu penuh dengan rasa tidak aman, tidak percaya, penuh dengan keraguan seperti itu. Apa benar ya? Masa sih Tuhan gitu ya? Pernahkah saya dan saudara, pernahkah kita merasakan betapa sulitnya untuk hidup menyenangkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita sangat sulit, rasanya tidak mudah, penuh perjuangan seperti itu. Dan salah satunya kalau godaan dari dunia dan tekanan dosa di dalam hati kita itu terus datang. Maka butuh perjuangan untuk mengatasinya tentunya. Nah, saya mau katakan saudara, minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang kemenangan, menempatkan kepercayaan kita. Di minggu kedua di bulan Juli ini, salah satu pemimpin di gereja kita di Arauna berkhotbah tentang bagaimana manusia roh kita penting dibangun. Nah hari ini saudara, kita perlu sepakat, kita perlu satu pikiran, satu kacamata bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Yang percaya katakan amin. Siapa musuh saya dan saudara dalam perjalanan rohani, dalam kehidupan membangun manusia rohani? Yes, yaitu iblis. Nah saya mau katakan, iblis itu selalu bekerja siang dan malam untuk melihat Anda hancur, jatuh atau minimal menjadi lemah seperti itu. Iblis tidak memiliki belas kasihan. Iblis tidak peduli hidup Anda berat atau sesakit apa yang sedang Anda jalani. Iblis senang kalau kita, saya dan saudara susah. Dan dia akan terus menambah beban kita. Iblis itu penipu dan licik. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Iblis juga punya kekuatan. Jika kita memberi tempat dan dia akan terus menyerang kita selanjutnya. Saya mau katakan kita bukan sedang membesarkan pekerjaan iblis. Kita perlu mengenali musuh kita.
Iblis itu berpengalaman, bahkan saya katakan sangat berpengalaman dan sumber dari semua jenis kejahatan. Dan satu sifat iblis yang seringkali kita kalah, yaitu apa? Iblis tidak pernah lelah, iblis tidak pernah malas, iblis tidak pernah berhenti untuk membenci Kristus. Dan kita, gerejanya, saya dan saudara adalah gereja, mempelai Kristus. Saudara, iblis membenci kita karena apa? Ya, salah seorang teologi, salah seorang hamba Tuhan mengatakan, iblis membenci kita karena yang pertama, dia membenci orang-orang, membenci kita yang melepaskan diri dari iblis. Ya, makanya saudara, orang yang ada di tangan iblis kelihatannya hidupnya lebih mudah, lebih diberkati dan lebih-lebih yang lain. Silakan tambahkan titik-titik. Berapa banyak kita bergumul soal itu? Iblis membenci siapa, saudara? Yang kedua, membenci kita yang melawan kerajaan dan pemerintahan iblis. Kita bisa menjadi Kristen, kita bisa menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi selama hidup kita tidak mendisiplin untuk melawan pekerjaan dan kerajaan iblis, kita agang, kalau orang Makassar bilang, kita teman. Gak ada perlawanan dari iblis. Yang ketiga, iblis membenci orang-orang kita yang benci dosa, yang tidak menyerah, kemudian berdoa dan berjuang untuk hidup kudus. Ya, hidup kudus bukan berarti kita itu seperti malaikat, tidak. Hidup kudus adalah hidup yang terus-menerus diarahkan kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Jangan izinkan dia menuduh. Nah, saudara, ada banyak cara iblis menghancurkan saya dan saudara. Tetapi ada beberapa poin yang kita mau sama-sama belajar dan setelah ini kita praktek untuk memeranginya. Beberapa cara untuk iblis menghancurkan kita. Yang pertama, menabur kebohongan dan keraguan. Ya, semua dimulai dari huruf M hari ini. Menabur kebohongan dan keraguan. Iblis menghancurkan lewat apa? Kebohongan yang pertama dan utama, memutar balik kebenaran dan perkataan Tuhan. Ayat firman Tuhan itu dibolak-balik itu, saudara. Tuhan melarang, waktu di Kejadian 3, ini sudah bisa baca, melarang apa? Makan semua buah. Enggak sebenarnya. Hanya satu, buah pengetahuan baik dan buruk. Satu keraguan terbesar yang iblis berusaha tanam di hati saya dan saudara adalah, apakah benar Tuhan itu baik? Di dalam setiap pergumulan kita. Iblis akan katakan, kalau Tuhan baik, mengapa kita mengalami hal yang sulit dan mengerikan? Kalau Tuhan baik, mengapa tidak ada yang menolong dan membela saya? Seringkali kita sedih waktu kita ditinggalkan, dilukai seperti itu. Dan pada satu titik kita akan berpikir, apakah Tuhan betul-betul baik? Jadi cara yang pertama iblis berusaha untuk menghancurkan saya dan saudara adalah menabur kebohongan dan keraguan. Yang kedua, melumpuhkan lewat ketakutan. 2 Korintus 4 ayat 8-9, dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus mengambil keputusan untuk tidak menyerah dan mau untuk dilumpuhkan lewat ketakutannya. Takut yang benar sesungguhnya adalah takut akan Tuhan, saudara. Kita harus takut akan Tuhan. Tetapi iblis akan menarik saya dan saudara untuk takut terhadap hal-hal dan situasi duniawi di sekeliling kita. Rasa takut yang salah ini, ya, bukan takut Tuhan, tapi takut yang disebarkan oleh iblis terhadap situasi, hal-hal, orang atau kondisi di sekeliling kita akan membutakan mata iman, mata kita terhadap apa, saudara? Kuasa, kebaikan, dan kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya saya dan saudara ditarik mata rohani kita dari yang harusnya fokus memandang Yesus, beralih pada melihat situasi dan keadaan di depan saya dan saudara. Saya berdoa apapun situasimu, jangan izinkan dia melumpuhkanmu dan lumpuhkanku lewat ketakutan. Yang ketiga, cara iblis menghancurkan, melawan iman kita. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari yang kita nggak lihat. Iman muncul dari pendengaran akan firman. Kalau dia putar balikan firman, maka dia sedang menghancurkan iman kita. Ini yang ketiga, iblis menghancurkan lewat apa? Melawan iman. Efesus 6 ayat 12.
Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Satu hal yang penting, saudara, ini penting nih. Iblis itu rajin bukan pemalas. Bagaimana dengan saya dan saudara? Rajin enggak? Atau kita sudah mulai malas, lemah di tengah semua tekanan? Kita mulai mengatakan, oh ini memang sulit, ini susah, itu pengakuan kita terus. Saudara, kalau engkau mau hidupmu segar, katakan masa-masa musim boleh sulit. Tapi kita tidak mengatakan itu, mengakui terus, menciptakan setiap pagi hari. Situasinya sulit, perasaanku kacau. Dan tanpa kita sadari, iblis sedang melawan iman saya dan saudara untuk fokus kepada Tuhan. Iblis selalu dan senantiasa, Alkitab tulis apa? Mengaum, berjalan berkeliling mencari yang dapat ditelannya. Baca baik-baik firman Tuhan itu, saudara. Jadi tidak semua orang dapat ditelannya. Saya berdoa supaya saya dan saudara bukan termasuk yang dapat ditelannya. Dapat itu pilihan, saudara. Iblis punya gudang senjata, yaitu taktik, strategi, dan tidak pernah bosan melakukan segala cara untuk menelan iman saya dan saudara, dan pada akhirnya menelan seluruh kehidupan saya dan saudara. Kiranya Tuhan menguatkan saya dan saudara dimanapun kau ada. Yang keempat, senjata penghancuran iblis adalah menggoda, mencobai kita dengan dosa imoralitas, dosa seksual. 2 Korintus 12 ayat 21 mengatakan begini. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, ini tulisan Paulus untuk jemaat di Korintus. Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa. Dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Saudara, dosa imoralitas, kecanduan hal-hal seksual yang salah, itu sesuatu yang iblis kerjakan untuk melumpuhkan dengan menggoda, mencobai kita dengan hal-hal yang imoralitas seperti itu. Dosa seksual, ketidakkudusan ini baik dalam tindakan nyata atau secara online lewat situs browsing yang mengikat. Semua kita sedang bergumul. Yes, semua kita, saudara. Gak ada yang gak bergumul, berjuang. Ya. Saya mau katakan, temptation is not sin. Godaan itu belum dosa loh, saudara. Tapi waktu kita mengizinkan burung itu bersarang, burung dosa itu bersarang di dalam pikiran kita dan kita terus kerjakan, itu baru dosa. Katakan buat dirimu, temptation is not sin. Godaan itu bukan dosa. Godaan saat kita buahi dan melakukan dalam perbuatan, baru itu menjadi dosa. Dalam perjanjian baru, ya saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita belum mengerjakan, kita baru melihat wanita dan menginginkan, ya bisa juga melihat pria dan menginginkan atau memikirkan hal-hal yang salah secara moralitas, secara seksual. Melakukan itu sudah dilakukan dalam pikiran dan itu sudah dosa. Izinkan Tuhan bekerja Roh Kudus buat saya dan saudara hari ini, menyucikan kita. Ya, iblis akan terus menaruh hal-hal yang tidak kudus di depan mata kita, saudara. Iblis selalu suka menghancurkan kemurnian dan menghancurkan baik secara pribadi atau pernikahan. Saudara. Yang kelima, saudara, iblis merusak kesatuan. Katakan sama-sama merusak kesatuan. Matius 13 ayat 38. Dan ladang itu adalah dunia ini, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Ayat 39, dan musuh yang menaburnya adalah iblis, dan musim panen adalah akhir zaman, dan para penuai itu adalah para malaikat. Hati-hati menjaga hati, saudara, itu saya katakan. Perselisihan atau konflik kecil yang terjadi di antara kita harus cepat dibereskan. Selalu ada lalang dan gandum. Selalu ada domba dan kambing. Seringkali itu tidak bisa disingkirkan di zaman ini. Karena itu akan merusak, lalang itu akan merusak gandum, kambing itu bisa merusak domba. Nah ini kita harus menjaga hati kita waktu iblis merusak kesatuan. Perselisihan atau konflik kecil yang terjadi di antara keluarga, pernikahan, komunitas rohani, kita harus cepat bereskan. Hati kita harus cepat dibereskan. Iblis paling suka dan paling ahli untuk menggunakan hati yang tidak beres,
lama move on, kesedihan yang terus berulang, kemarahan yang terus berulang, untuk kemudian iblis akan taburkan apa? Ketidakpuasan dan kekecewaan satu dengan yang lain. Yang dipelihara akhirnya apa saudara? Menghasilkan hancurnya sebuah kesatuan. Ada orang-orang dipakai oleh pekerjaan iblis, saya dan saudara bisa dipakai kalau kita tidak menyerahkan hidup dan hati kita untuk sembuh, cepat untuk bergerak bersama Tuhan. Hati yang tidak selesai akan mencemarkan banyak orang. Ibrani katakan akar pahit menjalar seperti kanker, gak kelihatan saudara. Kita terpengaruh dengan hal yang tidak membuat kesatuan. Kita mendengar kata-kata gosip, kata-kata fitnah. Itu seperti kanker gak kelihatan. Tapi satu kali dia muncul, daya hancurnya akan besar. Dan iblis menang. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang menang atas kuasa iblis yang berusaha untuk merusak kesatuan. Yang keenam saudara, iblis mendakwa dan menuduh kita di hadapan Tuhan. Wahyu 12 ayat 10. Bahwa dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Iblis itu suka mendakwa. Iblis akan terus-menerus mendakwa saya dan saudara tentang kesalahan-kesalahan kita. Lihat obrolan yang santai dan lucu saudara. Seorang anak Tuhan di Arauna sempat mengatakan, kalau kita suka ulang-ulang kesalahan orang, jangan sampai kita sama dengan iblis. Amin saudara. Iblislah yang suka mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang hal-hal yang menyakitkan. Iblis tidak akan menyerah terus mendakwa saya dan saudara. Ya. Tujuan akhirnya apa? Dia akan melemahkan dan akan membuat saya dan saudara menyerah. Saudara, bedakan kelemahan seseorang dengan dosa yang disengaja terus-menerus. Siapa sih yang gak punya kelemahan? Bedakan dengan dosa. Dosa itu melanggar peraturan Tuhan. Kalau orang itu lemah, kita bisa gak sabar. Tapi mari kita saling mendukung, bukan menjadi pendakwa atas kelemahan seseorang. Dan saya yakin saudara, hari ini dimanapun kau ada, kiranya Tuhan menguatkan engkau dari tuduhan-tuduhan di masa lalu. Poin yang terakhir saudara, iblis menjatuhkan lewat kesombongan dan cinta dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Saudara. Kesombongan adalah dosa yang berbahaya. Ya, keinginan mata, kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa enggak ada. Apa itu keinginan dunia? Mengasihi dunia itu apa saudara? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kesombongan adalah dosa yang berbahaya karena kesombongan melahirkan, perhatikan ini, hampir semua jenis dosa. Kesombongan itu melahirkan hampir semua jenis dosa. Iblis akan terus berusaha supaya saya dan saudara menjadikan aku ini raja, aku yang memerintah atas hidupku. Menolak untuk memberi diri dituntun oleh Tuhan dan pembimbing rohani, saudara, mentor rohani, kakak-kakak rohani, digembalakan. Kemudian setelah kesombongan muncul, iblis akan menyimpangkan Anda dan saya kepada hal-hal dunia. Daging itu selalu bertentangan dengan roh. Masih ingat khotbah di minggu kedua, kalau kita mau manusia roh kita besar, dagingnya mesti dikecilin, manusia rohnya mesti dibesarkan. Apa itu yang bertentangan dengan roh? Keinginan mata yang menguasai, bukan hanya melintas. Saudara. Saat mata tidak serahkan kepada Roh Kudus untuk menuntun, maka mata akan membawa kita kepada kebohongan yang melahirkan kita bangga dan kesombongan. Nah saudara, saya sampai di akhir ibadah kita pada hari ini, akhir khotbah saya. Bagaimana kita menang atas semua rencana iblis yang tadi kita pelajari saudara? Bagaimana kita bisa menang? Yang pertama, ini agak unik saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada orang gak dapat ditelan loh saudara. Saya percaya saya dan saudara bukan orang yang dapat ditelan. Katakan amin. Lawanlah dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan suka self pity, pesta sayang diri. Wah saya paling menderita, saya hamba Tuhan yang paling terkutuk, saya hamba Tuhan yang paling susah. No, semua orang yang sungguh-sungguh yang tadi di atas saya katakan melawan pekerjaan iblis akan mengalami. Dan apa penutupnya? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Mari kita baca sama-sama dari kata sesudah, 2, 3. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan saya dan saudara, serangan pekerjaan iblis tidak akan selama-lamanya. Percaya katakan amin.
Jadi bagaimana kita menang atas pekerjaan ini? Yang pertama, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Kekhawatiran itu menaburkan ketidakpercayaan kita akan kebaikan Tuhan. Dan setelah kita serahkan khawatir kita apa, saudara? Jangan terus di situ, terus mengatakan saya susah, ini musim sulit, oh ini pelayanan lagi nggak mudah, aduh ini susah, terus enggak. Tapi saudara dan saya bangkit hari ini, lawan dengan iman yang teguh. Karena seluruh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di seluruh dunia, Alkitab katakan, menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, saudara, yang terakhir, sadar posisi saya dan saudara adalah pemenang. Katakan sama-sama pemenang. Ya, pemenang. Wahyu 2 ayat 10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena apa? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, musuh yang hebat itu seringkali menaruh dalam pikiran kita sebelum dia kalahkan benar, yaitu pikiran kalah, pikiran gak mampu, pikiran susah, ini berat. Siapa yang bilang berat, saudara? Ya, lain waktu kita akan belajar dari Mazmur 1. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu gak peduli musim, yang penting ada di tepi aliran air. Siapa pohon? Saya dan saudara. Apa itu air? Adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, kehadiran Tuhan, tetap dengan tuntunan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, posisi saya dan saudara ada posisi pemenang. Apapun yang kau hadapi saat ini, sebesar apapun kesulitan, sesakit apapun luka yang kau hadapi, serahkan khawatirmu, lawan iblis dengan iman yang teguh, dan sadar posisiku dan posisimu adalah pemenang. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu sejenak. Mari kalau engkau datang dengan keluargamu atau engkau sendirian, bangun manusia rohmu, sembah Tuhan. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Dan sadar bahwa saya dan saudara pemenang. Yes Tuhan, kami sembah Engkau. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi oleh karena Roh Kudus yang menguatkan kami. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan menguatkan, membebaskan, meneguhkan setiap saudara kami yang hari ini bersama-sama mendengar dan belajar firman. Teguhkan kami, angkat semua kekhawatiran, kami serahkan kekhawatiran kami dan kami lawan iblis dengan iman yang teguh. Dan kami sadar posisi kami adalah pemenang di dalam Tuhan, karena Kristus yang mati di salib adalah pusat kemenangan kami. Waktu kami menyerahkan hidup kepada Kristus, kuasa salib Kristuslah menjadi pusat kemenangan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau terus bekerja, memberi roh takut akan Tuhan dan berkat ilahi. Kami mengangkat tangan berdoa buat GBI Arauna, mulai dari Bapak Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan pelayan Tuhan. Engkau menyertai, melindungi dan memperlebar kapasitas kami. Kami tak berdoa supaya kami punya gedung yang settle, yang tetap untuk kami beribadah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, tantangan. Bapa, biar kami serahkan kekhawatiran kami, karena kami percaya Tuhan baik, bukan berdasarkan musim dan situasi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus turun atas saya dan saudara mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, jadi berkat dimanapun saya dan saudara ada. Dan kiranya kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.